Halo semuanya, aku Virtina. Pernah nggak sih kamu ingin berinvestasi reksadana tapi bingung pilih produk yang mana? Soalnya ada ratusan produk reksadana yang bisa kita pilih. Nah, di video kali ini kita akan membahas gimana cara memilih produk reksadana. Sebelum memilih produk reksadana, kita perlu memilih jenis reksadana terlebih dahulu. Ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, atau reksadana saham. Kamu bisa menyesuaikan jenis reksadana yang akan dipilih sesuai dengan tujuan investasi dan profil resiko kamu. Untuk panduan memilih jenis reksadana yang simple sesuai dengan jangka waktu investasi, kamu bisa lihat tabel berikut ya. Jika tujuan investasi kamu untuk jangka pendek, maka bisa memilih jenis reksadana pasar uang. Tapi, kalau tujuan investasi kamu untuk jangka menengah, maka bisa memilih reksadana obligasi. Sedangkan, jika untuk jangka panjang, kamu bisa memilih reksadana saham. Nah, selain itu, memilih jenis reksadana juga harus mempertimbangkan profil resiko sesuai jangka waktu investasimu. Contohnya, kamu mau berinvestasi 1 tahun untuk mengumpulkan dana liburan. Meskipun profil resiko kamu agresif atau tingkat toleransi resikonya tinggi, kamu tetap disarankan memilih jenis reksadana pasar uang yang resikonya rendah, karena jangka waktu investasi yang relatif singkat. Jika ditempatkan pada reksadana saham, maka dapat berpotensi mengalami kerugian dalam jangka pendek. Contoh lainnya, kamu ingin mengumpulkan dana pendidikan anak untuk memasuki perguruan tinggi dalam 8 tahun lagi. Tapi, kamu punya tingkat toleransi resiko yang rendah nih. Dengan begitu, nggak masalah kalau kamu tetap memilih reksadana pasar uang yang pergerakannya lebih stabil, supaya kamu bisa berinvestasi dengan tenang tapi tujuan tetap tercapai. Setelah memilih jenis reksadana yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil resiko kamu, maka selanjutnya kita akan memilih produk reksadananya. Kita akan mulai dari mengenal istilah-istilah dalam reksadana yang akan kita gunakan dalam memilih produk reksadana. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, indikator apa aja sih yang kita perlukan untuk memilih produk reksadana? Yang pertama, return atau imbal hasil. Return berfungsi untuk mengukur kinerja suatu reksadana. Return dapat dilihat secara year to date atau YTD, yang artinya dari awal tahun hingga saat ini. Lalu bisa dilihat juga secara 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan all time atau sejak peluncuran produk reksadana. Misalnya, kita melihat return sebuah produk reksadana 1 tahun sebesar 5%. Hal ini berarti dalam 1 tahun ke belakang, reksadana tersebut memberikan keuntungan sekitar 5%. Dan ingat ya bahwa return 5% ini sudah net, alias sudah bersih dan tidak dipotong pajak lagi. Dalam mengukur kinerja produk reksadana, ada 2 hal yang diukur, yaitu total return dan compound annual growth rate atau CAGR. Misalnya kita melihat return reksadana dalam 5 tahun adalah sebesar 35%-an. Maka total return-nya adalah 35%-an selama 5 tahun. Sedangkan dalam CAGR, mungkin saja return yang kita lihat adalah 6%-an. Ini karena CAGR menggambarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir. Jadi, return ini dapat kamu gunakan untuk menggambarkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu produk reksadana. Tapi ingat ya, bahwa keuntungan ini merupakan kinerja masa lalu dan tidak menjamin masa depan. Indikator yang kedua adalah maximum drawdown. Maximum drawdown adalah penurunan maksimum harga unit reksadana dari titik tertinggi ke titik terendah selama periode tertentu. Maximum drawdown ini mencerminkan risiko penurunan terbesar dari harga unit reksadana. Misalnya, maximum drawdown dalam 1 tahun sebesar 5%-an. Berarti produk reksadana tersebut mengalami penurunan yang paling besar 5%-an dalam 1 tahun terakhir. Jadi, kamu bisa pakai maximum drawdown ini untuk mengetahui apakah resiko penurunan di angka tersebut sudah sesuai dengan tingkat toleransi resiko kamu.
Selanjutnya ada Asset Under Management atau AUM. AUM adalah total dana kelolaan dari sebuah produk reksadana. Misalnya, AUM dari sebuah produk reksadana adalah sebesar 9 triliunan. Berarti ada total 9 triliunan dana investor yang dipercayakan pada produk tersebut. Jadi, kamu dapat menggunakan indikator AUM sebagai tolak ukur tingkat kepercayaan investor pada manajer investasi atau suatu produk reksadana. Dan yang terakhir ada expense ratio. Expense ratio merupakan rasio yang mengukur besarnya biaya operasional reksadana dibanding rata-rata nilai aset bersih dalam 1 tahun terakhir. Biaya operasional meliputi management fee, custodian fee, biaya transaksi aset, dan lain-lain. Semakin rendah expense ratio ini, maka dapat dikatakan pengelolaan produk reksadananya semakin efisien. Misalnya, expense ratio sebuah produk reksadana adalah sebesar 2%. Berarti, besaran biaya operasional reksadananya adalah sebesar 2% dibanding nilai aset bersihnya. Tapi, kamu nggak perlu khawatir, karena return reksadana yang kamu lihat sudah bersih atau setelah dipotong expense ratio. Jadi, kamu bisa menggunakan expense ratio ini sebagai pengukur seberapa efisien pengelolaan suatu produk reksadana dibandingkan dengan produk reksadana yang sejenis. Istilah-istilah apa lagi nih yang belum kamu tahu? Kamu juga bisa cek istilah-istilah lain dalam investasi reksadana melalui kamus investasi di Bibit loh. Caranya, buka aplikasi Bibit, ke bagian profil, scroll ke bawah, lalu klik kamus investasi dan cari kata yang ingin kamu ketahui artinya. Gampang banget kan? Nah, setelah kamu mengetahui istilah-istilah dalam reksadana, kamu dapat menggunakan indikator tersebut untuk memilih produk reksadana. Biar makin mudah untuk memilih produk reksadana berdasarkan indikator tertentu, kamu bisa menggunakan fitur filter yang ada di aplikasi Bibit. Caranya, buka aplikasi Bibit, klik Explore, pilih salah satu jenis reksadana yang akan kamu filter, klik filter, kemudian pilih urutkan berdasarkan total AUM, return, expense ratio, maksimum drawdown, ataupun minimum pembelian. Setelah itu, terapkan. Dengan fitur ini, kamu jadi bisa memilih reksadana menggunakan indikator sesuai dengan preferensi pribadi kamu. Buat kamu yang ingin menggunakan beberapa indikator dalam memilih produk reksadana, maka kamu bisa menggunakan fitur bandingkan reksadana. Caranya, buka aplikasi Bibit, klik Explore, pilih salah satu jenis reksadana yang akan kamu bandingkan, klik Bandingkan, kemudian pilih minimal 2 produk reksadana yang akan kamu bandingkan. Setelah itu, klik Bandingkan. Maka akan muncul hasil perbandingan antar produk yang telah kamu pilih. Langkah selanjutnya, kamu tinggal memilih produk reksadana tersebut berdasarkan indikator yang menjadi prioritas kamu. Misalnya, kamu memprioritaskan memilih produk berdasarkan return, maksimum drawdown, dan total AUM-nya. Kesimpulannya, dalam memilih produk reksadana, kamu perlu memilih jenisnya terlebih dahulu yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil resiko kamu. Setelah itu, gunakan indikator-indikator yang dapat membantu kamu untuk memilih produk reksadana. Ada indikator return untuk mengukur kinerja produk reksadana, CAGR untuk melihat return rata-rata per tahun, maksimum drawdown untuk memperkirakan risiko, AUM yang menggambarkan tingkat kepercayaan investor, serta expense ratio yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan reksadana. Supaya lebih mudah, kamu bisa menggunakan fitur filter dan bandingkan produk reksadana yang ada di Bibit untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhanmu ya. Selamat mencoba!